Halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Di kesempatan ini saya akan sedikit sharing dan menjawab pertanyaan dari teman kita nih. Pertanyaannya seperti ini, Bang, bisa nggak nih sertifikasi atas nama supplier atau produsen diganti atas nama trader? Karena untuk meyakinkan buyer gitu, atau diduplikasi gitu ya. Jadi dibuat seri yang atas nama trader gitu ya. Baik itu sertifikasi halal, kemudian BPOM, organik SNI, dan sertifikasi-sertifikasi yang lain. Teman-teman, untuk masalah sertifikasi itu tidak bisa diduplikasi atau diganti nama gitu ya. Karena itu sudah teregistrasi mulai dari nomornya. Kalau kita search misalkan sertifikasi halal dengan nomor sekian, itu akan muncul nama perusahaan A. Karena itu tahapan pendaftarannya juga kan panjang gitu. Terus begitupun BPOM. Kalau di scan pasti namanya udah langsung muncul nama produsen yang mengajukan sertifikasi, karena rangkaian proses pengajuan sertifikasi ini panjang gitu, mulai dari kita pendaftaran, kemudian registrasi online gitu ya, sampai sertifikasi keluar itu melalui banyak sekali rangkaian panjang ya prosesnya. Jadi untuk duplikasi, untuk penggantian nama itu tidak akan bisa. Jadi itu nanti akan jatuhnya ke pemalsuan dokumen mungkin ya. Itu berlaku untuk semua sertifikasi produk yang melekat pada produk gitu. Yang terus gimana nih solusinya biar buyer percaya kalau kalau kita itu memang menjual barang tersebut gitu ya. Untuk meyakinkan buyer pakai sertifikasi siapa kalau gitu kan namanya nanti beda. Kita sebagai trader terus sertifikasinya atas nama supplier gitu, itu kan jadi sesuatu yang beda. Nah, solusinya untuk teman-teman yang kebingungan dengan hal itu, biasanya eksportir yang sudah jalan biasanya membuat yang namanya surat authorization letter atau surat penunjukan distributor, penunjukan agen resmi gitu ya. Jadi seolah-olah perusahaan teman-teman ini sebagai trader adalah bagian dari mitra kami sebagai supplier gitu. Jadi agent resmi kami lah, agent resmi si supplier. Jadi teman-teman bisa membuat draftnya sendiri, nanti bisa minta tanda tangan atau stempel dari perusahaan supplier itu teman-teman. Jadi kalau misalkan buyer nanya nih, kok ini perusahaannya sertifikasi produknya beda ini, terutama mungkin untuk food and beverage ya, ini sertifikasi produknya atas nama ini tapi perusahaan kamu atas nama ini, teman-teman bisa tunjukkan aja kami adalah distributor resmi dari perusahaan tersebut, atau perusahaan tersebut adalah mitra kami sebagai supplier atau sebagai produsen gitu, kami bagian yang memasarkan. Seperti itu bisa meyakinkan buyer dengan cara-cara seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya selain authorization letter ya, terus teman-teman juga bisa melakukan untuk setiap shipment ya. Biasanya yang sudah jalan nih itu untuk sertifikasi tertentu, terutama mungkin organik ya. Jadi bisa melakukan yang namanya transaksi sertifikat. Jadi setiap kali pengiriman akan ada transaksi sertifikat TC gitu ya. Transaksi sertifikat itu jadi kita mengeluarkan lisensi untuk perusahaan trader lewat lembaga sertifikasi organik yang kita pakai gitu. Jadi kita biasanya ada biayanya. Kalau kemarin sih mungkin kisaran 800 ribuan nih untuk sekali pengiriman. Jadi kita sebagai supplier nih mengajukan transaksi sertifikat untuk melisensikan sertifikasi organik yang kita punya untuk perusahaan trader yang mau ekspor barang kita. Jadi itu teman-teman. Jadi perusahaan produsen tetap ada namanya di situ di sertifikasi organiknya, dan juga dilisensikan untuk perusahaan trader, di situ ada namanya juga gitu. Seperti itu teman-teman. Itu bisa dilakukan ya untuk meyakinkan si buyer kita di luar negeri. Jadi cuma hal-hal seperti itu saja yang bisa kita lakukan, mulai dari pembuatan authorization letter atau surat penunjukan distributor, penunjukan agen. Terus kemudian juga bisa melakukan transaksi sertifikat. Kalau untuk duplikasi sertifikat, duplikasi seperti penggantian nama, terus di copy terus ya diganti namanya gitu jadi perusahaan trader, itu nggak bisa. Terkecuali mungkin solusinya gini, teman-teman bisa mengajukan sertifikasi itu secara langsung ya, secara mandiri gitu.
misalkan kita sebagai produsen, teman-teman hanya sebagai trader gitu. Jadi tidak ada tempat produksi di perusahaannya teman-teman. Yang teman-teman bisa lakukan adalah mengajukan sertifikasi untuk pengemasan. Itu bisa gitu. Jadi kita sebagai produsen, teman-teman mengemas di perusahaan teman-teman, tapi harus ada pengemasannya atau tempat pengemasannya, tempat produksi untuk mengemasnya itu harus ada. Jadi teman-teman bisa lakukan itu. Itu juga berlaku untuk beberapa sertifikat ya, sertifikat halal, kemudian BPOM juga, kemudian organik juga bisa seperti itu. Dengan catatan kalau organik, si suppliernya harus sudah memiliki sertifikasi organik. Jadi teman-teman tinggal mengurus sertifikat organik untuk pengemasannya. Dan di perusahaan teman-teman harus ada tempat pengepakan atau pengemasan yang masuk dalam kriteria organik seperti itu. Teman-teman bisa ajukan itu, dan biasanya lebih mudah sih daripada kita pengajuan sebagai produsen, sebagai kelompok tani dan yang lainnya gitu. Seperti itu teman-teman. Itu ya solusinya. Yang pertama gitu, bisa authorization letter, kemudian yang kedua TC, yang ketiga bisa mengajukan mandiri sebagai perusahaan repacking gitu. Mungkin itu ya sharing kali ini, semoga ada manfaat yang bisa didapat ya. Terima kasih. Ini kita lagi ada di depan rumah seperti ini nih suasana di perkampungan. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.